Dia agar supaya kita tidak menjadi gagal paham, sehingga segala sesuatu yang hubungannya dengan pemerintah, yang hubungannya dengan sosial, kita anggap yang terpenting cocok karo syariat, atau karena tidak diwajibkan oleh syariat lalu kita tidak mau melaksanakan walaupun sudah menjadi undang-undang pemerintah, misalnya pakai SIM. Nah, itu kan nggak diwajibkan secara syariat. Nah, kalau pemerintah mewajibkan bagaimana? Pakai helm, terus kalau lampu merah wajib berhenti. Nah, ini bagaimana? Perlu kita ketahui dawuhnya Allah, firmannya Allah yang harus ditaati itu 3. Atiullah wa atiur rasulah, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Niki ono telu, siji Allah, nomor 2 Nabi, Rasul, nomor 3 ulil amri. Kalau Rasul artinya wong taat nang Gusti Allah kok sik taat nang Rasul itu bagaimana? Taat kepada Allah perintah benar-benar perintah dari Al-Quran. Cuman ketika nanti ada perintah dari Rasul yang dohirnya gak sama dengan Al-Quran, ini kita tetap juga harus taat kepada Rasul. Taat Rasul termasuk taat kepada Al-Quran, taat kepada Allah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus yang menjadi masalah, kok ono taatlah kepada pemerintah. Ini yang menjadi masalah. Wong sudah diperintahkan taat kepada Allah, diperintahkan taat kepada Rasul, kok masih ada embel-embel taat kepada pemerintah. Padahal perintah Allah dan perintah Rasul niku mencakup urusan pribadi kita dengan Allah. Di urusan ibadah mahdhah antar kita dengan Allah, dan urusan antar kita dengan sesama, dengan makhluk, yakni sosial. Iki wis diatur kabeh oleh Allah, diatur kabeh oleh Rasul, yang sehingga mestinya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul sudah cukup. Sedangkan pemerintah harus menyesuaikan yang diperintahkan Allah perintahkan, yang dilarang Allah larang. Cegahlah, cukup mesti ini. Tapi kok tekliku wonten embel-embel wa atiur Rasul. Ini memberi indikasi, memberi jawaban. Kita tidak cukup hanya taat kepada Allah dan Rasulnya saja tanpa mengikuti pemerintah. Walaupun kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi kok Gusti Allah memerintahkan taat kepada ulil amri, berarti ada sesuatu, ada kelayakan sesuatu yang memang tidak diperintahkan Allah, tidak diperintahkan Rasul, tapi diperintahkan ulil amri. Diperintahkan ulil amri. Disinilah ketika tidak diperintahkan Allah, tidak diperintahkan Rasul, tapi diperintahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk kemaslahatan amat. Ini kita kewajiban. Nah, ini
kadang orang nggak memahami. Gusti Allah tidak pernah memerintahkan, Rasul tidak pernah memerintahkan, kok pemerintah memerintahkan, ini bagaimana ya? Jadi dengan adanya Allah Ta'ala memerintahkan taat kepada Allah dan memerintahkan taat kepada Rasul, tapi masih dikasih embel-embel taatlah kepada pemerintah, ini berarti ada atau memberi isyarat, memberi sinyal ada hal yang tidak diperintahkan Allah, tidak diperintahkan Rasul, tapi diperintahkan oleh ulil amri, yang hal itu juga wajib kita taati. Cuman hal itu juga masih disaring lagi dengan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk termasuk ulil amri kalau memang itu urusan maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Ini bagaimana? Berarti kalau dilarang oleh Allah, hal itu kita cegah, kita langgar, berarti maksiat. Kalau maksiat, bagaimana dengan perintah Allah wa ulil amri? Akhirnya dikoyiti, dipahami, digabungkan. Taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri, yakni pemerintah, sebatas hal itu tidak maksiat. Walaupun hal itu tidak pernah diperintah, tidak pernah dilarang oleh Allah, tapi hal itu tidak maksiat, harus kita ikuti. Kalau itu menjadi wewenang pemerintah, giniku tasarruful imam manutun bil maslahah. Kemudian kata taat kepada imam ini kita dalam hal yang diwajibkan Allah, diwajibnya Rasul, terus diwajibno imam, akan menjadi double 3, lebih wajib bisa. Tapi kalau dalam urusan sosial, kalau di dalam urusan individu tidak boleh. Misalnya pemerintah mewajibkan bahwa di satu daerah itu hanya 1 Jumatan, gak boleh 2, wajib kita taat. Gak boleh membuat Jumatan 2, itu gak boleh, karena itu urusan sosial. Nah kalau di situ ada lampu merah, wajib berhenti. Kalau kita melanggar lampu merah, hukumnya bagaimana? Kita melanggar lampu merah juga melanggar kepada Allah, kepada ulil amri. Maka ulil amri berarti melanggar kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita patuh kepada ulil amri. Berarti dosa. Lalu semuanya undang-undang yang diwajibkan oleh pemerintah dan tidak dilarang oleh pemerintah, diwajibkan oleh pemerintah atau dilarang oleh pemerintah, kita tidak boleh melanggar secara global selama itu tidak maksiat kepada Allah. Namun kalau menurut kita fikih, tidak semuanya itu menjadi kewajiban kita taati. Yang harus kita taati kalau memang kebijakan pemerintah yang berdasarkan maslahah, kepentingan umum. Nah, saat ini panjenengan tangletaken
rambu-rambu lampu merah ini kemaslahatan umum apa kemaslahatan pribadi? Umum ngoten kita nggak boleh melanggar. Kalau melanggar ini haram apa ora? Melanggar ini lek pancen niku melanggar pemerintah dan kita taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Yo harus, yo haram, dosa. Padha karo gak salat barang ngoten. Ayo. Ati perkara mubah kalau memang walaupun mubah kalau memang itu kemaslahatan amat harus kita ikuti dengan dasar wa ulil amri. Lalu rokokan masyarakatan umum murah, tapi pemerintah nggak melarang kalau tinggi, hanya memberi peringatan. Ngono ayo, lek nulis yo kadang salah moco. Peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Termasuk kerumunan. Ndak fisikal, distancing fisik. Distancing apa? Jaga jarak. Ya mesti nek jarak iku kudu dijaga. Nek gak dijaga malah gak berjarak, alias mepet. Nah ini bagaimana hukumnya? Itu termasuk kemaslahatan amah apa khosoh. Nah, sing kaya ngeten iki kalau istihadnya pemerintah menganggap itu kemaslahatan amah, walaupun ada sebagian kadrun yang mengatakan itu hanya bohong, tidak perlu masker, tidak perlu physical distancing, ini tetap kita kewajiban sesuai dengan ijtihadnya pemerintah, tidak boleh mengikuti ijtihad kita. Kenapa? Karena kalau sudah kebijakan pemerintah yang urusan umum, ini kita tidak diperkenankan untuk mempertahankan mazhab kita, memilih mazhab kita, tapi harus mengikuti walaupun kita nggak cocok, asalkan di situ masih ada jalan, ada celah diperbolehkan atau ada dasar, kita wajib mengikuti mazhab yang dipilih oleh pemerintah. Ini banyak yang gagal paham. Contoh diantara ini memang ada keterangan dari Imam Syafi'i beda dengan jumhur ulama bahwa merangi kepada non-Islam itu adalah karena kekufuran, sehingga ketika ada orang kafir harus kita bunuh, baik mereka menyerang atau tidak menyerang, yang sehingga akhirnya melegalkan untuk membunuh pada orang-orang kafir selain yang akan damai dengan orang Islam. Tapi menurut a'immatu salasah gini ku sakliyane Imam Syafi'i mengatakan bahwa untuk dakwah dengan invasi gini ku penyerangan
Kalau memang kita diserang, kalau tidak diserang tidak boleh kita menyerang. Kewajiban kita jihad ketika tidak diserang, berarti mereka tidak masuk di daerah kita, tidak menjajah. Itu cukup membuat benteng, membuat pertahanan di daerah-daerah perbatasan. Dan alhamdulillah di Indonesia juga dilaksanakan, walaupun tidak perang tapi daerah perbatasan itu dijaga ketat, ketat ini, dijaga oleh TNI. Itu sudah memenuhi kewajiban jihad. Tak boleh nyerang. Nah, boleh nyerang lek ono izin pemerintah. Di sini tidak boleh. Pemerintah tidak pernah mengizinkan. Oleh karenanya teror sehingga saya walaupun membunuh orang kafir, ngebom orang kafir, walaupun di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan misalnya, tetap haram. Kenapa? Ada dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ku dengan penjelasan tadi bahwa segala sesuatu ini tidak hanya cukup diukur dengan syariat, yaitu dari Quran dan hadis, tidak diukur dari perintahnya Allah dan perintahnya Rasul saja. Ada perintah yang tidak dari Allah, tidak dari Rasul yang harus diikuti, yaitu perintahnya pemerintah. Ini ku atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan malah menurunkan wibawa pemerintah. Niki pemalih malah nyerang, bos. Bikin gaduh, gaduh rada penak, rada seneng gaduh niku sing masalah. Nah, niku pemahaman ngoten, iki kudu disinkronaken. Sekalipun Allah tidak melarang, Rasul tidak melarang, tapi pemerintah melarang karena ada kemaslahatan ammah. Kita wajib meninggalkan. Ya betul. Sangat paham. Jadi kalau ada larangan, sekalipun Allah tidak melarang, Rasul tidak melarang, tapi pemerintah melarang, maka ganti Allah dan Rasulnya wajib ikut serta melarang. Kenapa? Karena Allah dan Rasul mengatakan wa ulil amri, ngoten, wa ulil amri. Andai kata dilarang merokok, waduh, niku akhirnya malah dadi kaidah omah genteng sapono abot enteng lakon ono. Berarti kita harus gak boleh merokok. Alhamdulillah pemerintah kita gak melarang. Ngoten. Dilarang rokok lah yo repot. Nggih, bagus sewa pura iki lho piye iki. Wis kadung ditandur pirang-pirang hektar ya. Niku di dalam kata ulil amri. Yang dilarang itu apa? Ya termasuk jalan bicar tidak berjubel-jubel. Akhirnya dikasih jalur satu. Tidak, jalur satu itu satu arah. Tidak berjalan dua arah. Kita wajib taat. Nah yang menjadi masalah apakah taat lahir apa taat batinan dalam hal ini? Ini perlu diketahui, ini taat batinan. Yang sehingga kalau kita melanggar hukumnya haram. Haram berarti itu nggih dosa batinan. Lho niki lho. Jadi ono
jalan jalur satu, terus jalur satu arah kita berseberangan, haram dosa. Ojo terus tidak ada dari Allah, tidak ada dari Rasul. Semuanya kita dasarnya dari Allah dan Rasul. Loh, kita taat pemerintah dasarnya dari Allah. Malah Kanjeng Nabi tidak hanya ikut menjelaskan dengan cara konkret. Fa innakum man ya'asba jiwa saya tilaban kasira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wa in ta'ammaro alaikum abdun habasyun. Ngoten Kanjeng Nabi. Sekalipun sing merintahi panjenengan niku abdun, niku budak sing bangsa Habasyi, wong wireng Habasah, harus kita taati. Mestine arjalu qawwamuna 'alan nisa, tapi lek pancen pemerintahane wedok ya kita harus taat nggih wong wedok. Jangan dasar artiku dengan dasar arjalu qawwamuna 'alan nisa. Memang kita tidak diwajibno taat nang wong wedok, tapi diwajibno taat nang ulil amri. Kalau wong wedok ulil amri malah kita taati bukan karena wedoke tapi karena ulil amri nih. Lah niki lho. Wah, tapi kalau kita taat nang pemerintah betul, dukung nang pemerintah gak rame, Pak. Media sosial juga ramai, medsos. Tapi dengan adanya macam ini ramai, klarifikasi ini mawon langsung sing ngembangno sing nambah sing wah sak pirang-pirang ratusan bisa jutaan merespon. Wah, sehingga medsos dapat uang. Lha kenapa? Ya, karena ono sing gak taat karo pemerintah akhirnya direspon lha gitu ya. Di antarane niki penting banget. Makanya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah mulai Gunung Butak temekaning Gombak. Apa dibalik mulai Gunung Gombak sampai Butak. Ini boleh zaman Gus Dur singen Gunung Gombak sampai Butak. Mergo dalile milik negara. Nek milik negara akhirnya kayune dilangi kabeh malih dadi Gunung Butak. Ngoten ngene. Bon. Allah, jadi wajib itu taat. Kita wajib taat. Makanya tidak ada sejarah mulai Gunung Budak temekaning Gombak. Nahdlatul Ulama merekomendasikan kepada masyarakat untuk demo, untuk menyerang pemerintah, bugot makar. Tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah. Lalu tadi kalau hubungan fisikal antara nih satu dengan yang lain, yang diperintahkan pemerintah. Kalau tidak diperintahkan kita enggak, ya kita kembali kepada asli saja. Ora usah ngada-ngada. Dilungkas nyono selamat Natal. Murene perintah sama pemerintah. Ya ora usah kita melok-melok. Selamat hari Natalan. Mari bergembira, mboten usah. Tapi kalau memang untuk kemaslahatan ammah, ya akhirnya boleh, nggak masalah. Jadi orang-orang yang berkepentingan, termasuk orang-orang yang ada di daerah kalau kita tidak mengucapkan semacam itu, ndak duwe bolo, lek di bolo akhirnya malah gur duwe bolot tok.
boleh kate bolo gak tahu apa itu namanya mari gak tahu isu akhirnya kata bolote malian duwe bolot ngoten. Nah pakai sing ngeten iki lho sing kadang-kadang tiang-tiang niku nggih SDM masyarakat kita hanya taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak perlu taat kepada makhluk. Akhirnya gak gelem taat nang pemerintah, malah berontak. Ini sing repot niku. Niku haram. Lajeng kalau ada niku sing niku wau sing urusan ini. Sing perlu dijadi perkara niku haram. Perkara itu haram tapi diperintahkan oleh pemerintah bagaimana? Perkara itu haram tapi diperintahkan oleh pemerintah. Cuman hal itu masalah haramah. Ini bagaimana? Ini kalau barang-barang tersebut hal yang diharamkan oleh syariat tapi diundang-undangkan atau diperintahkan oleh pemerintah demi kemaslahatan ammah niki hukume ya wajib taat zahiron. Taat zahiran bagaimana? Taat zahiran itu kalau panjenengan nanti ditindak termasuk di apa itu namanya ya tidak dihukum didenda ya harus mau, gak usah ngengkel. Kalau ditimbali akan diurus karo pemerintah ya harus datang, jangan sombong aku sopo ora usah teko ya jangan. Mari gak teko ya akhirnya mengkudi keruduk, akhirnya dipaksa teko malah tadi repot malian Dan kita jangan menghalang-halangi dari pemerintah pun malah tadi ditembak pisan ngono niki. Aja diajari wong niku aja diajari bangkang. Ajarana taat. Wis. Anggene mboten enten ora diwajibi ora ditaati sinten sing katene ngatur. Anggene gak ditaati ligane pemerintah. Mergone la jama'ata la islama illa bil jamaah. Gak ada Islam kecuali ada organisasi, kecuali ada negara. Bala jama'ata illa bid'ah, tidak mungkin terjadi negara tanpa harus patuhnya masyarakat, tunduknya masyarakat terhadap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. La islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil la jama'ata illa bil imarah. Tidak ada negara tanpa ada presiden, tanpa ada pimpinan. Wala imarah illa bil to'ah, tidak akan menjadi pimpinan tanpa ditaati. Kesimpulannya tidak ada Islam kalau tidak taat kepada pemerintah. Nah, ini dia melo NU mawon. Gak pernah ada sejarah berontak kepada pemerintah walaupun dimusuhi pinten tahun NU dimusuhi 32 tahun tapi enggak pernah menginstruksikan jihad, kita siap jihad, hayya 'alal jihad. Ora tahu ya ora tahu merubah mulai biyen terus dirubah hayya 'alal jihad ya gue diganti ya hayya 'alan nikah ngono ya. Mari kita bernikah kayak ini kayak apa dan mari kita ropo mana
Hayya 'alal rukun. Mari kita berukun. Benan dua. Hayya 'alal jihad. NU mboten ngoten, enggak pernah ada. Dan NU tidak pernah memaki-maki seseorang yang melakukan sesuatu dengan tunjuk hidung orangnya. Kecuali enak sebagian oknum dari NU yang melakukannya. Gak boleh kita memaki-maki kepada orang, apalagi dia tidak hadir di majelis panjenengan, gak oleh. Kenapa kok gak oleh? Karena untuk mengatur dalam mengimplementasikan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum niku terbagi menjadi empat tingkatan. Napa apa tingkatan niku? Siji, masalah kekuatan ati rasul. Ati rasul, taat kepada pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang harus ditaati yang bagaimana? Yaitu kekuasaan pemerintah yang harus ditaati, kebijakan pemerintah yang harus ditaati adalah kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada maslahatul ammah, bukan masalah individu. Di kebijakan-kebijakan yang urusannya maslahatul ammah, termasuk physical distancing, physical distancing, social distancing, distancing sosial. Ini kita kewajiban untuk mengikuti. Kenapa? Ini kebijakan untuk kemaslahatan ammah. Iki kon corona ku dhewe yo lek ngeneki liyane mari corona wong liya maneh, mari banyak orang yang mengklaim corona. Manake akeh berarti. Mantene aja saenake dhewe. Itu penting. Sawake dhewe kok terus ditimbali mlayu wis repot ngono kae. Niku termasuk sing urusan kalih pemerintah. Niki kadhe wilayah pemerintah niku namung sing urusan lahir, tapi sing urusan kemasyarakatan ammah. Mulane kados dene nikah tanpa dengan menggunakan pemerintah niku dosa. Kenapa? Kewajiban pemerintah ini larangan dari pemerintah nikah tanpa saksi, tanpa wali, atau tanpa ada nikah tanpa didaftarkan ke KUA, itu dilarang dari pemerintah. Dan larangan pemerintah ini, catatan ini demi kemaslahatan ammah, berarti harus kita ikuti. Lek ngoten dosa kita kawin siri niku. Lek jima siri gak masalah. Lek sing gak oleh kawin siri. Tapi sah. Saya kok karena sudah menetepi syarat dan rukun, tapi haram mergo melanggar wa ulil amri. Lho ngeten. Niku wilayahnya sing urusan fisikal urusan kebijakan publik, kebijakan sosial, itu kewajiban pemerintah. Kedua, ada sing atiullah wa atiu rasul. Rasul kebijakannya mutlak kepada orang khusus, kepada orang umum, dan dalam bidang ibadah dan sosial terserah. Ini sing urusan atiullah wa atiu rasul, punya hak veto.
Ketiga, yaitu HI ulama. Kekuasaan ulama. Kekuasaan ulama di dalam mengatur atiullah wa atiur rasul hanya sebatas urusan individual antara kita dengan Allah. Melalui pemerintah gak mau tahu. Kamu sholat silakan, kamu zakat silakan, terus lu gak melaksanakan juga silakan. Pemerintah gak ikut campur dalam masalah ini. Loh kenapa kok gak ikut campur? Karena niki urusan sing duduk kemaslahatan sing duduk urusan publik tapi pribadi. Nah, kalau kewajiban ulama ini cukup mengatur pola mempersatukan pola berpikir, mempersatukan kita berpikir, mempersatukan kita bersama. Hablum minallah wa hablum minannas. Nyambung hubungan kepada Allah juga menyambung hubungan kepada manusia. Hablum minallah hablum minannas niku urusan pemerintah, sing urusan ulama niku sing urusan batin hubungan kita dengan Allah niku sing urusane karo ulama. Mulane sing urusan kali ulama beda kali urusan ulil amri. Kene niku lek sing ulama sing khusus-khusus tok, karenanya ulama tidak bisa mengajak, tidak bisa mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti dia. Gak oleh. Maka dipaksa kamu harus NU juga gak boleh, dipaksa harus Muhammadiyah ya ora boleh, gak Muhammadiyah juga gak boleh, dipaksa kon melo ATI juga gak boleh. Pemerintah gak boleh melakukan semacam itu dan kiai tidak punya hak untuk memaksa. Kenapa kewajiban kiai, wilayahnya kiai adalah kebijakan-kebijakan sing urusan pribadi, urusan antaranya manusia dengan Allah, antaranya abdun dengan khalik, baik urusan ibadah mahdoh atau urusan ibadah muamalah. Sing pertama, adi sing wajibane pemerintah, urusane pemerintah ini ku sing urusan akidah, sing urusan dadek bengek antarane kita dengan Allah, sholat, poso, zakat niku sing dimaksud napa? Di sing urusane wewenange ulama gak iso maksa. Wong liya kudu masuk Islam gak boleh. Wong kafir yo ora oleh, wong Islam juga boleh mengatakan mereka itu harus taat kepada apa niku jenenge kiai ini, pendeta ini tidak boleh. Itu berarti dilaporkan. Jika ini kewajiban untuk taat kepada kiai di dalam masalah urusan lahir. Sing enek yo atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Pas niku kiai ini dadi ulil amri ya harus kita ikuti, lek gak ulil amri yo tidak. Niku sing penting teng niku. Aja membabi buta. Maksakan orang lain gak boleh. Yang terakhir sing wilayahi hubungan ati Allah wa ati rasul wa ulul amri minkum, bagi orang yang mubalek, bagi orang yang buat tukang mituturi tiang, ini bagaimana? Dia itu cukup untuk menyampaikan urusannya Allah dan Rasul dalam hal yang universal, yang sifat umum.
yang sederhana. Nah ini mubalek niku kudu dawuhna sing sederhana, ndak boleh berbicara soal hukum-hukum yang daki-daki. Enggak didengarkan mereka berangkat golek ngaji katene golek. Gini ku wau jajan mawon ya. Ini penting. Jika muat tadi wong muat kok bicara macam-macam sing Jawa-Jawa malah enggak paham. Muat juga ngoten tok tamungan. Tugasnya muat adalah membina batinnya orang awam. Ngoten. Pun sesuk al-muflis man alai dainun. Orang muflis, orang yang punya hutang melebihi daripada hartanya. Iki hari tenang, sing tenang mawon. Nek boten sing ditangletaken monggo, tapi karo tenang mergo hari tenang. Kiai tidak bisa mewajibkan kamu harus nyoblos nomor 2 gak oleh, harus nyoblos nomor 1 gak oleh. Ya oleh wong lanang duwe bojo nyoblos wong wedok, mesti ngoten lho ini. Boten sing tangletaken boten. Dan iki wau kula nyinggung urusan taat kepada pemerintah mergo sakliyane wong sing atau ahli jamaah sing sakliyane pahaman seperti ahli jamaah wong NU niku tidak menghargai kepada pemerintah, tidak ada istilah atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri ini gak enek. Pokoknya yang penting agama dan seterusnya. Ini sing repot. Nanti kalau sampai akan ngoten jok terprovokasi, kita alergi dengan agama sehingga krono rebutan agama, krono fanatik dengan Islam, akhirnya kehilangan Tuhan. Kasihan. Fanatik dengan agama kehilangan yang punya agama gini gua Allah Ta'ala. Ngoten. Ipun wonten malih Ibu ya bapak-bapak mboten. Kene ipun Al-Fatihah.